Di dalam obligasi negara itu terdapat 4 produk SPN dari pemerintah. Bedanya itu apa aja sih? Dan terdapat produk apa aja di SPN pemerintah ini? Penasaran kan? Yuk ikutin terus video ini sampai selesai ya. Dan jangan di skip-skip juga video ini supaya kalian paham mengenai investasi obligasi negara ini. Yuk kita masuk ke dalam pembahasannya ya. Tapi sebelum itu, gua mau minta tolong ke kalian untuk bantu subscribe channel ini ya. Dan jangan lupa juga like, share, dan komen ya di video ini dan video-video gue yang lainnya. Dan semoga channel ini bisa berkembang ke depannya dan dapat memberikan manfaat buat orang lain. Apalagi yang baru ingin terjun ke dalam dunia investasi ya. Dan jangan sia-siakan masa muda kalian tanpa melakukan investasi. Kalau bisa, investasilah di usia yang sedini mungkin, agar hasilnya bisa kita nikmati di masa yang akan datang, atau masa tua kita. Karena bagi gua, investasi itu merupakan suatu kewajiban yang nggak boleh kita tinggalkan ya guys. Jadi meskipun uang yang kita hasilkan sedikit tiap bulannya, tapi setidaknya itu kita sisihkan sedikit untuk tabungan investasi kita. Agar bisa menyiapkan uang untuk masa pensiun kita ya guys. Oke, yuk kita masuk ke dalam pembahasannya ya. Tapi setelah yang satu ini ya guys. Oke, kembali lagi bersama gua ya. Nah, pertama-tama gua mau ngejelasin dulu nih mengenai SPN-nya ini. Nah, jadi SPN itu adalah kepanjangan dari Surat Berharga Negara atau lebih dikenal dengan sebutan SBN. Nah, SBN itu adalah produk investasi yang diterbitkan dan dijamin oleh pemerintah Republik Indonesia. Tujuannya itu adanya SBN retail ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan negara. Nah, jadi gue kasih gambarannya itu seperti ini nih. Jadi kita itu sebagai masyarakat Indonesia memberikan pinjaman atau kita itu meminjamkan uang kita ke pemerintah dalam kurun waktu tertentu, kemudian dibayar sama pemerintah itu dalam bentuk kupon atau bunga tiap bulannya. Nah, jadi kita kasih uang kita buat dipinjamkan ke negara, lalu pemerintah atau negara itu kasih bunganya itu dalam bentuk kupon. Returnnya itu dalam bentuk kupon tiap bulannya. Nah, dan ketika udah jatuh tempo, nah kalau udah jatuh tempo nih, obligasi yang kita beli tadi udah jatuh tempo nih. Nah, dana kita investasikan itu dikembalikan sepenuhnya oleh pemerintah. Nah, kan jadi otomatis kan kita udah dapat return tuh, dapat return bunga tiap bulannya plus pokok yang kita investasikan pada awalnya itu dikembalikan sepenuhnya dari sama pemerintah. Nah, kenapa enggak kita coba kan ya untuk coba berinvestasi obligasi ini. Apalagi kalau kalian yang baru terjun dalam dunia investasi ini, gue saranin sih beli obligasi ini sih. Oke, nah, tapi di dalam SBN ini tuh terdapat 4 produk SBN yang diterbitkan oleh pemerintah. Nah, 4 SBN itu apa aja sih? Nah, yang pertama itu adalah ORI, yang kedua SBR, ketiga sukuk retail atau SR namanya, dan yang keempat adalah sukuk tabungan. Nah, ORI ini singkatannya itu adalah Obligasi Negara Republik Indonesia. Lalu kalau SBR ini singkatannya itu Saving Bond Retails. Oke, jadi sebenarnya keempat produk SBN ini tuh tidak ada pengertian yang spesifiknya seperti apa sih. Karena sebuah SBN itu, SBN yang gua sebutin tadi itu merupakan obligasi. Semuanya sama-sama obligasi atau surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah. Lalu ditawarkan kepada kita sebagai masyarakat Indonesia secara individu. Nah, jadi kalau kalian itu ingin membeli SBN ini, nah kalian itu bisa membeli itu melalui mitra-mitra yang telah ditunjuk sama pemerintah. Contohnya itu seperti ada mitra-mitra sama perbankan, misal contoh seperti Bank BCA. Nah, kalian bisa membelinya lewat Bank BCA atau lewat HSBC atau lewat Digibank atau BRI, segala macam bisa.
Nah, itu kalau lewat dari mitra-mitra bank ya. Nah, kalau gua sendiri itu gua belinya itu menggunakan bank Digibank. Waktu itu gua belinya Ori 021 kalau nggak salah. Returnnya itu 4,9% per tahun. Nah, jadi gua tiap bulannya gua dapat return bunga plus eh, pokoknya itu juga gua bisa dapat sepenuhnya. Tapi kalau gua nggak jual ya sebelum jatuh tempo. Nah, kecuali kalian itu ngejualnya itu sebelum jatuh tempo. Nah, soalnya nih yang kalau ori itu bisa diperdagangkan. Jadi kalian itu bisa jual beli juga. Nah, jadi dia itu harganya juga ikut gerak dia, tapi geraknya itu nggak seperti geraknya saham sih, fluktuatif gitu nggak. Jadi biasanya itu paling seminggu geraknya cuma sekali dua kali gitu aja sih. Biasanya gitu. Terus jatuh temponya itu waktu itu gua belinya itu ori 021 tuh jatuh tempo 3 tahun. Nah, jadi selama 3 tahun gua bisa dapat bunga kupon terus 3 tahun. Kemudian jatuh tempo 3 tahun. Sebelum 3 tahun tuh gua bisa jual obligasi gua sih. Kalau memang gua lagi butuh uang atau butuh apa, gua bisa jual obligasinya. Tapi kalau enggak, ya buat apa gua jual? Karena mending gua simpan selama 3 tahun sampai jatuh tempo, ya kan? Oke. Kemudian selain dari bank-bank itu ada beberapa sekuritas sih. Juga bisa kalian lewat sana belinya seperti kayak Motion Trade atau dari MNC Sekuritas, lalu ada BRI Dana Reksa Sekuritas. Nah, itu sebagai itu. Kalau enggak bisa juga lewat Bareksa, kalau enggak lewat Bibit juga bisa. Nah, itu contoh-contoh mitra yang biasa gua pakai. Oke. Kemudian meskipun 4 S-band itu tidak memiliki pengertian yang spesifik, tapi 4 S-band ini memiliki beberapa yang harus kalian ketahui, beberapa perbedaan yang harus kalian ketahui sebelum membeli obligasi ini ya. Nah, jadi gue jelasinnya lebih detail nih mengenai perbedaan-perbedaannya itu apa aja sih. Nah, oke. Perbedaan pertama itu kita lihat dari sisi tenor, waktu, jangka waktunya ya. Oke. Kalau ori itu memiliki jangka waktu 3 tahun, tetapi bisa dijual sebelum jatuh tempo. Nah, ini contohnya tadi yang gue bilang, gue sebutin gue beli ori 021. Nah ini jangka waktu 3 tahun, terus bisa dijual sebelum jatuh tempo. Kemudian bisa diperdagangkan di pasar sekunder atau tradable. Oke. Nah, eh kalau SBR dan STE, kalau SBR atau saving bond retail sama sukuk tabungan itu berbeda. Nah, berbeda ya. Berbeda dengan SBR dan ST yang memiliki tenornya itu hanya 2 tahun. Meski jangka waktunya lebih pendek daripada ori, SBR sama ST itu tidak bisa diperjualbelikan di pasar sekunder. Nah, jadi cuma ori doang yang bisa dijualbelikan. Ori sama satunya itu sukuk retail, SR bisa tuh beli. Oke. Lalu yang kedua itu perbedaannya kita lihat dari kupon. Kupon itu atau disebut juga keuntungan atau bunganya. Nah, bunganya atau kuponnya ori itu besarnya itu tetap fix ada gitu hingga jatuh tempo bunganya tetap aja segitu. Nah, makanya kalau ada kenaikan atau penurunan suku bunga, nah kupon ori itu tidak menyesuaikan. Jadi tetap aja fix gitu. Misal 4,9% per tahun udah fix saja tiap bulan gitu. Lalu beda ya kondisinya kalau misalnya kita beli SBR sama ST. Nah, kalau itu memiliki kupon yang bersifat floating with floor atau mengambang dengan batas minimal. Jadi kupon atau imbal hasil dari SBR atau ST ini bisa naik apabila suku bunga acuannya itu naik atau turun. Nah, itu tergantung dari suku bunganya. Tapi kita itu tetapi nggak bisa turun lebih rendah daripada batas minimalnya. Jadi dia bisa biasa dikasih ke batas minimal berapa persen, tapi dia nggak bisa turun lewat dari batas minimal itu. Nah, itu bedanya sih dari situ. Lalu yang ketiga itu adalah perbedaannya dapat pada perdagangan di pasar sekunder. Nah, ori itu setelah diterbitkan di pasar perdana bisa dijual kembali sebelum jatuh tempo dan bisa diperdagangkan di pasar sekunder. Lalu perdagangan di pasar sekunder dibuka setelah minimum holding period selesai. Jadi yakni 2 kali pembayaran kupon ori 019. Gue contohnya kupon ori 19 ya. Oke. Kalau sementara itu SBR sama ST itu tidak bisa diperdagangkan di pasar sekunder. Jadi investor itu harus memegang SBR sama ST ini hingga jatuh tempo.
Soalnya kalau nggak jatuh tempo juga kita nggak bisa jual beli kalau pakai SPR sama ST ini. Tapi dia ada itu, ada apa namanya? Fasilitas early redemption namanya. Jadi setelah 1 tahun kalian investasi itu, eh tapi kalian itu bisa cairkan lebih awal, melakukan pencairan lebih awal, pencairan dana setelah 1 tahun. Cairin dananya aja sih. Nah, syaratnya itu memiliki kepemilikan awal itu minimal 2 juta dalam 1 kali transaksi. Dan maksimal itu bisa dicairkan awal itu 50%. Jadi setengah dari apa yang kita investasikan. Lalu yang keempat itu adalah potensi capital gain. Oke, jadi karena bisa diperdagangkan di pasar sekunder, harga ori itu bisa naik dan turun tergantung sama permintaan pasarnya. Jadi misalnya gini, ketika investor itu membeli 1 juta rupiah nih, dia itu bisa jual kembali dengan seharga 1,3 juta dengan mempertimbangkan besaran kupon yang sudah diterima. Oke, tapi berbeda dengan SPR dan ST atau surat apa saving bond retail sama ST sukuk tabungan. Nah, jadi mereka berdua ini tidak punya potensi kenaikan harga atau capital gain. Jadi kalau investor itu membeli 1 juta, maka pada saat jatuh tempo dia itu menerima pembayaran pokoknya juga 1 juta. Beda sama yang ori tadi ya. Kalau ori kan 1 juta, tiba-tiba pas udah mau jatuh tempo, tiba-tiba harga naik jadi 1,3 juta kan bisa. Karena dia harganya itu fluktuatif mengikuti pasar. Oke, lalu yang kelima itu adalah penyataan halalnya. Jadi ori sama SBR itu dikelola oleh sistem konvensional. Jadi ori sama SBR itu sifat obligasi itu konvensional. Jadi merupakan penyataan surat utang negara. Jadi tidak ada pernyataan halal atau syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia ya. Jadi kalau ST sama SR beda. Kalau SR ini bukti penyertaan aset negara dan bukan surat utang. Nah, jadi ST sama SR ini tuh masuknya ke dalam obligasi syariah namanya. Nah, jadi dia dijamin halal sesuai dengan syariah karena sudah mendapatkan fatwa halal dari DSN MUI. Oke, terus dalam pengelolaannya itu terdapat akad walakalah atau perwakilan yang memberikan mandat dari investor kepada perusahaan penerbit surat berharga syariah negara atau SPSN. Nah, jadi biar lebih jelas lagi, gue kasih tabel perbedaannya ya, biar kalian bisa lihat juga secara detail mengenai perbedaan-perbedaannya. Biar lebih gampang juga lihatnya ya. Oke, ini tabelnya ya guys. Nah, terdapat beberapa ada sebelah kanan itu beberapa obligasinya, ORI, SR, SBR, sama ST. Terus di sisi kirinya itu ada perbedaan-perbedaannya, kita lihat dari mana aja. Oke, yang pertama itu ada sifat instrumen, kedua tenor atau jatuh tempo, ketiga kupon bunga, keempat ada perdagangan pasar sekunder, lalu kelima ada potensial capital gain, keenam jaminan pemerintah, lalu ketujuh itu ada penyataan halal. Nah, terus mulai dari ORI, kalau si ORI itu sifat instrumennya itu penyataan surat utang negara, terus tenornya itu 3 tahun yang gue sebutin contohnya tadi ORI 021 waktu itu gue beli, terus kuponnya itu tetap dibayar tiap bulan. Nah, lalu diperdagangkan, perdagangan di pasar sekunder itu bisa diperdagangkan, lalu ada potensial gain ada, lalu jaminan pemerintah, 100% dijamin pemerintah. Selama ini sih gua beli orinya itu puji Tuhan sih, belum ada ya pemerintah gagal bayar sih. Jadi udah pas, gua gak bisa bilang udah pasti dibayar sih. Kemungkinan kecil gagal bayar itu kecil sih, karena ini soalnya punya negara kan, punya Indonesia punya. Jadi kan maksud gua kayak, negara itu 100% dibayar sama negara bunga-bunganya itu. Selama ini sih gua beli ori itu gak pernah kejadian gagal bayar sih. Misalnya gua beli ori 021 kan tiap bulannya tuh masuk tanggal 15 tiap bulan. Itu udah pasti masuk sih bunganya. Udah pasti masuk sih, belum ada yang gagal bayar. Tapi moga-moga gak gagal bayar ya. Lalu penyataan halal. Nah, itu gak ada ya. Soalnya ori ini kan maksudnya konvensional. Lalu SR, sukuk retail.
SR itu sifat instrumennya itu masuknya ke dalam penyertaan terhadap aset negara. Oke. Lalu tenornya itu jatuh tempo 3 tahun, kuponnya itu tetap dibayarkan tiap bulan juga sama seperti ori. Lalu perdagangan di pasar sekunder itu bisa diperdagangkan. Lalu potensial capital gain juga ada. Jaminan pemerintah itu 100% juga dijamin sama pemerintah. Lalu penyataan halal syariah itu, nah itu masuk ke dalam obligasi syariah sini. Karena ada dari DSN MUI. Nah kalau SR ini gue belum pernah beli sih syariah. Oke, lalu yang ketiga itu kita masuk ke SBR. Oke, sifat instrumennya termasuk ke dalam penyataan surat utang negara. Tenornya itu jatuh 2 tahun. Kupon atau bunganya itu floating with floor atau dibayar tiap bulan. Oke, lalu dia perdagangan di pasar sekunder itu nggak bisa, tapi dia ada opsi bisa dicairkan terlebih dahulu atau early redemption. Jadi setelah kalian investasi 1 tahun, kalian bisa cairkan 50%-nya doang sih. 50% dari dana apa yang kalian investasikan bisa kalian cairkan dulu. Oke. Lalu potensial capital gain itu gak ada karena harganya gak ada harga pasar. Jadi gak fluktuatif harganya. Lalu jaminan pemerintah juga 100% jamin pemerintah. Lalu penyataan halal gak ada. Kalau SBR ini gak ada penyataan halal. Oke, lalu kita masuk ke dalam ST, sukuk tabungan. Nah, ini sifat instrumennya itu pernyataan terhadap aset negara. Lalu tenornya 2 tahun. Kuponnya itu floating with floor juga, dibayar tiap bulan. Tapi dia sama kayak SBR tadi ya, floating. Bunganya itu tergantung sama bunga acuannya. Bunga acuan, kalau bunga acuannya naik, nah pasti udah naik sih harusnya ya. Kayak bunga-bunga BI gitu sih patokannya. Lalu perdagangan di pasar sekunder itu gak bisa diperdagangkan, tapi ada opsi early redemption tadi ya. Lalu potensial capital gain itu gak ada juga karena gak bisa diperjualbelikan. Lalu jaminan pemerintah juga 100% dijamin karena 4 SBN ini tuh semuanya dijamin pemerintah. Lalu penyataan halalnya ada dari DSN MUI karena ST ini termasuk ke dalam obligasi syariah. Oke. Jadi sobat investor atau calon investor, buat teman-teman semua perlu kalian ketahui bahwa semua SPN retail yang gua jelasin tadi, baik itu ORI, SR, SPR maupun ST, itu merupakan investasi yang risikonya bisa gua anggap gak terlalu agresif sih, risikonya kecil. Alasannya itu baik pokok maupun pembayaran kuponnya semua itu dijamin sama 100%, dijamin 100% oleh pemerintah. Karena gua pribadi sendiri gua udah pernah ngalaminya itu gua beli obligasinya ORI punya negara juga 021 waktu itu. Sampai sejauh ini sih gua belum pernah mengalami gagal bayar sih dari pemerintah. Puji Tuhan pemerintah selalu bayar kupon gua on time tiap bulannya, nggak pernah lewat, nggak pernah kurang, nggak pernah lebih, pas di hari itu juga. Jadi sangat cocok sih bagi teman-teman yang baru mau terjun ke dunia investasi. Gua bisa saranin teman-teman untuk masuk ke dalam obligasi ini sih. Kalau mau belajar dunia investasi, gue saranin mulai dari resikonya kecil dulu ya. Sebelum kalian masuk ke investasi yang berisiko tinggi lainnya. Contohnya seperti saham, atau ada cryptocurrency, atau forex, nah itu berisiko tinggi sih. Jadi gue saranin kalau buat pemula itu, investasinya yang nggak terlalu beresiko lah. Contohnya seperti reksadana, ada reksadana pasar uang, pasar tetap. Nah, itu segala macam ada reksadana. Terus yang kedua itu ada obligasi ini sih. Kalau nggak mau juga, kalian bisa nyimpan seperti orang-orang zaman dulu itu beli emas. Nah, itu juga investasi yang menurut gua yang aman lah, risikonya kecil. Jadi menurut gua itu di atas beberapa investasi yang gua saranin untuk bagi seorang investor pemula ya. Atau mungkin deposito kalian juga mau cocok deposito juga it's okay lah. Yang penting dapat return tiap tahunnya. Daripada uang kalian nganggur di bank ya kan, atau habis shopping atau segala macem kan, lebih baik kita simpan buat investasi biar kita bisa menikmati hasilnya di masa yang akan datang ya kan. Tapi kalau kalian ada yang ingin bikin akun reksadana, nah kalian bisa lihat di video gue yang ini ya.
di tutorial membuat akun reksadana menggunakan aplikasi Bibit. Nah, gue saranin sih kalau kalian ingin menggunakan aplikasi reksadana itu, gue saranin sih Bibit ini sih. Soalnya gue pribadi gue pakai Bibit karena gue mikirnya itu Bibit itu lebih gampang, tampilan juga menarik, lebih gampang kalau buat pemula. Jadi kalian bisa tonton video gue yang ini ya. Kalau kalian ingin apa berinvestasi menggunakan aplikasi Bibit. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini ya. Semoga apa yang gue sampaikan di video ini bisa bermanfaat buat kalian dan buat orang banyak juga ya guys. Dan sekali lagi gue mau minta tolong ke kalian untuk bantu subscribe channel ini dan jangan lupa juga like, share, dan komennya di video ini dan video-video gue lainnya. Oke, apabila ada kata yang kurang berkenan, gue juga minta maaf ya guys. Oke, see you di next video ya guys. Bye guys.